Memang ini trennya nggak tiba-tiba meningkat, tapi sudah 5-10 tahun terakhir angka gagal ginjal yang usia muda itu mulai meningkat, utamanya yang 18 tahun ke atas sesuai dengan spesialisasi. Penyebab yang paling banyak rata-rata penyakit ya, mulai dari diabetes, kemudian hipertensi, kemudian batu ginjal, kemudian ada autoimun atau infeksi, itu juga sering. Jadi rata-rata penyakit-penyakit itu semua kan utamanya dari gaya hidup ya. Selain itu dari keturunan juga bisa. Rata-rata masuk datang 80%, 90% itu telat stadium 4 dan stadium 5. Jadi udah stadium akhirnya. Karena yang anggap bahwa nggak ada keluhan, nggak ada gejala, tiba-tiba dia masuk rumah sakit, didiagnosis gagal ginjal stadium 5. Kita lihat faktor resikonya, mulai dari faktor resiko apakah satu, dia obesitas atau tidak. Terus yang kedua, apakah dia punya penyakit hipertensi, diabetes, dilihat dari tensinya berapa, gula darahnya berapa. Terus habis itu, apakah ada faktor keturunan. Jadi orang tua kalau ada yang sakit gagal ginjal, diabetes, hipertensi, dia termasuk yang faktor resikonya. Tergantung dari pasien. Jadi kalau misalnya dia nggak mengubah gaya hidupnya, dia lebih besar kecenderungannya terkena itu dibandingkan dengan populasi normal. Rata-rata melakukan medical check up secara rutin. Kalau misalnya udah usia 25-30 tahun ke atas, minimal medical check up sekali. Kalau dulu kan medical check up wajib itu di atas 40 tahun ya. Karena sekarang karena jumlahnya makin meningkat 30 tahun sekali atau 25 tahun setiap tahun sekali itu sebaiknya dilakukan. Apalagi jika ada faktor resiko yang saya sebutkan tadi. Jadi yang kita nggak bisa bendung adalah kemajuan teknologi zaman sekarang kan ya. Terus habis itu kebiasaan hidup di zaman sekarang itu kan beda dengan 20 tahun yang lalu, dimana belum ada cek online, terus habis itu pesan makanan secara online, dimana kita harus mengeluarkan aktivitas fisik kita untuk misalnya beli makanan, jalan kaki untuk beli makanan dan lain-lain. Sekarang semua serba mudah, tinggal duduk manis, makanan datang. Ya, itu salah satu faktor. Terus habis itu 10-20 tahun yang lalu kan belum ada tren-tren makanan mukbang, makanan yang viral, semua pada nyoba. Nah, harapannya kita harus mengenali faktor resiko itu semua dengan kembali ke akar. Kembali ke akar itu apa? Ya mulai aktivitas fisik dengan mengukur langkah kita. Sekarang semua punya smartwatch atau HP pinter ya, masing-masing bisa mengukur langkah kaki. Tadi saya sudah jelaskan bahwa langkah kaki yang ideal itu 7.500 langkah per hari. Rata-rata orang Indonesia cuma 3.000 langkah. Dan itu kan resikonya tinggi banget ya. Terus makanan, kita lihat makanan komposisinya, tinggi karbohidrat kah, terus tinggi makanan gula kah, makanan yang garam sodiumnya tinggi kah, ultra processed food, itu harus kita minimalisir. Kembali ke orang zaman dulu di mana makanannya mirip dengan bentuk aslinya. Kalau ayam dibakar ya bentuknya seperti itu, nggak sekarang dalam bentuk apa? Misalnya nugget yang ultra processed food, dia bisa tahan 1 tahun. Iya betul. Digoreng lagi masih enak. Nah itu kita kan tinggi kandungan garam dan gulanya di sana agar dia bisa bentuknya sama dan rasanya juga sama. Yaitu yang harus kita bisa minimalisir sambil medical check up rutin tadi. Ginjalnya bisa ditangani, dia bisa dalam tanda kutip sembuh. Gagal ginjal akut ya. Gagal ginjal kronis ini yang nggak bisa. Yang tadi kalau misalnya dia sudah rusak diganti dengan jaringan ikat, luka ginjalnya, dia luka itu nggak bisa kembali ke sel ginjal normal. Jadi proses kesembuhannya itu bukan sembuh normal balik lagi, tapi tergantung. Kalau misalnya dia sudah jatuh ke stadium 5 yang membantu mirip dengan aktivitas hariannya ada 3, cuci darah, CAPD atau cuci darah dengan perut, dan cangkok ginjal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.